semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Manchester City siap kehilangan Harry Kane jika Tottenham tolak tawaran yang lebih baik. Manchester City siap untuk membatalkan minat mereka dalam mengamankan langkah untuk Harry Kane jika Tottenham menolak untuk mencapai kesepakatan untuk penyerang sebelum akhir bulan menurut laporan. Juara Liga Premier akan mengajukan tawaran yang ditingkatkan untuk pemain internasional Inggris minggu ini setelah Spurs menolak pendekatan informal 100 juta euro dari sisi Manchester untuk Kane pada bulan Juni. Bos City Pep Guardiola telah mengakui bahwa pihaknya sedang mencoba untuk menegosiasikan biaya untuk pemain berusia 28 tahun dengan ketua Spurs Daniel Levy yang dilaporkan telah memasang harga yang diminta 150 juta euro untuk striker musim panas ini. Manajer Tottenham Nuno Espirito Santo telah memasukkan Kane ke dalam skuad 25 pemain timnya untuk pertandingan play-off Liga Konferensi Eropa. Seperti dilansir Sami Mokbel dari The Daily Mail, City akan menjauh dari kesepakatan potensial jika Tottenham menolak untuk mempertimbangkan tawaran mereka yang ditingkatkan untuk Kane bulan ini, dengan beberapa laporan menunjukkan bahwa hierarki Etihad mengajukan biaya di wilayah 120 juta euro ditambah add-on untuk menandatangani striker. Selain itu, telah terungkap bahwa potensi kedatangan Kane ke Stadion Etihad telah didiskusikan secara terbuka di ruang ganti City, dan penambahannya ke skuad bertabur bintang bisa menjadi tawaran menakutkan untuk sisa liga. Setelah gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan pembuka musim baru mereka yang keduanya berakhir dengan kekalahan, City siap melakukan pendekatan terakhir untuk mendaratkan Kane sebelum jendela transfer ditutup pada 31 Agustus. Prospek Akademi Manchester City Ben Knight telah bergabung dengan tim League One Crew Alexandra dengan status pinjaman selama 1 musim. Pemain berusia 19 tahun itu memiliki pramusim yang luar biasa untuk City, mencetak gol pertamanya untuk tim senior saat City menang 4-0 atas tim Championship Barnsley. Knight biasanya cenderung beroperasi sebagai gelandang serang atau pencipta dari kedua sayap, tetapi ditempatkan sebagai striker sentral oleh bos City Pep Guardiola. Sang penyerang melakukan debut kompetitifnya untuk City dalam kekalahan 1-0 yang mengecewakan dari Leicester City di Community Shield, tetapi itu tidak diragukan lagi akan menjadi momen yang tak terlupakan. Setelah penampilannya yang luar biasa memimpin lini depan melawan Barnsley, Knight merefleksikan, itu adalah sesuatu yang berbeda. Saya belum pernah bermain sebagai pemain nomor 9. Saya lebih sebagai gelandang atau pemain sayap. Tetapi jika Pep meminta saya untuk bermain di sana, saya tidak akan mengatakan tidak. Itu adalah sesuatu yang berbeda dan saya merasa saya telah melakukannya dengan cukup baik. Saya mencetak gol malam ini, jadi itu positif. Saya pikir itu hanya kepercayaan diri. Saya pikir ketika Anda bermain dengan para pemain yang sangat bagus ini, mereka hanya mengeluarkan yang terbaik dari Anda. Jadi Anda tahu di mana harus berada pada jam berapa. Bagi saya pikir itu hanya kepercayaan diri. Tak sabar, Noel Gallagher minta lupakan saja Harry Kane dan rekrut Erling Haaland. Manchester City dikabarkan tertarik mendatangkan striker milik Tottenham Hotspur Harry Kane pada bursa transfer musim panas 2021. Namun, tawaran dari The Citizens ditolak mentah-mentah oleh petinggi Spurs Daniel Levy. Akan tetapi, Manchester City sebaiknya melupakan keinginan untuk merekrut Kane dan mendatangkan bomber Borussia Dortmund Erling Haaland sebagai gantinya. Klaim itu disampaikan oleh mantan pentolan band Oasis sekaligus fan garis keras Manchester City, Noel Gallagher. Gallagher yakin klub idolanya itu harus mencari nama lain, terutama setelah melihat Haaland memulai musim 2021-2022 dengan performa bagus di Bundesliga. Saya pikir saya berbicara mewakili sebagian besar penggemar Manchester City sekarang ketika saya mengatakan saya lebih suka klub menunggu Erling Haaland. Kecuali ada sesuatu yang terjadi di balik layar dengan Haaland, ada pembicaraan tentang Bayern Munchen sekarang. Manchester City membutuhkan striker, itu pasti. Tetapi jika mereka tidak bisa mendapatkan Haaland, bisakah mereka mendapatkan Kane? Ya, karena itu bukan uang kita. Ini bukan uang saya, ini bukan uang Anda, ini uang Sheikh Mansour dan dia punya banyak uang. Jadi mari kita habiskan.
Saya merasa 120 juta pound sterling mungkin cukup untuk Kane, kata Gallagher dikutip bolasport.com dari Talksport. Klaim Gallagher muncul bersamaan dengan berita bahwa Helen sedang memimpikan pindah ke Liga Inggris. Ayah Helen Alf Inge menghabiskan 10 tahun karir bermainnya di sepak bola Inggris bersama Nottingham Forest, Leeds, dan Manchester City. The Blues telah mendatangkan Romelu Lukaku dari Inter Milan, dan Manchester City masih berusaha memboyong Kane dan Helen bakal jadi salah satu opsi bagi The Citizens. Fans Manchester City bisa tenang, cedera Ilkay Gundogan tidak parah. Manchester City memahami bahwa cedera bahu Ilkay Gundogan yang diderita melawan Tottenham pada hari Minggu tidak terlalu serius, namun penilaian lebih lanjut akan dilakukan minggu ini. Dapat dipahami bahwa masalahnya menyangkut bahunya dan banyak penggemar Manchester City yang khawatir dengan tingkat cedera dan berapa banyak pertandingan yang bisa dia lewatkan. Sesuai informasi Mike Minay, Ilkay Gundogan akan menjalani penilaian lebih lanjut pekan ini atas cedera bahu yang dideritanya jelang laga akhir pekan lalu di Liga Inggris di London Utara. Untungnya bagi penggemar Manchester City, Mike Minay melanjutkan untuk mengungkapkan bahwa masalah Gundogan tidak terlalu serius dan tidak diharapkan untuk membuatnya absen selama beberapa minggu meskipun ada kekhawatiran pertama. Meskipun laporan itu mungkin kabar baik, masih ada kemungkinan kuat bahwa dokter klub tidak ingin mengambil risiko dengan gelandang bintang mereka dalam pertandingan Liga Premier mendatang melawan Norwich pada Sabtu sore. Manchester City terus memantau kemajuan Kevin De Bruyne minggu ini juga, karena pemain Belgia itu terlihat untuk membangun kebugaran menyusul cedera pergelangan kaki yang dideritanya di kejuaraan Eropa awal musim panas ini. Phil Foden juga tetap di meja perawatan, dengan pemain internasional Inggris muda melihat kembali melawan Leicester City pada 11 September.